Di tribun, Nori menatap Mitsui dengan mata berkaca-kaca, terharu oleh tekad baja yang terpahat di wajah sahabatnya. Kagum oleh semangat yang tak kunjung padam, meski tubuh Mitsui nyaris tak sanggup berdiri. Tak hanya Nori yang berseru, tapi seisi stadion, berdiri memuja lemparan 3 angka yang membakar harapan Shohoku kembali menyala. Akagi menghampiri Mitsui. Tak ada kata-kata, hanya sepasang kepalan tangan yang kembali beradu, keras dan penuh rasa hormat. Untuk kedua kalinya, mereka saling mengakui, dua pilar yang saling menopang semangat tim di tengah tekanan dan rasa lelah yang mendera. Tubuh mereka kelelahan, langkah mereka gontai, namun jiwa mereka meluap oleh semangat yang membakar lebih terang dari rasa sakit. Bersama, mereka menerobos pertahanan Sanoh yang selama ini terlihat tak tergoyahkan. Bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan kehendak yang mustahil dipatahkan. Di sisi lapangan, Ayako menahan napas, sementara Haruko dan pelatih Anzai terpaku oleh sinergi kedua pemain Shohoku itu, yang kini berhasil membelah benteng Sanoh. Pemain cadangan Shohoku bangkit dari bangku, berteriak, gembira dan tak percaya. Selisih poin yang sempat menganga kini perlahan terkikis, dan semangat tim kembali membumbung. Kogure menyaksikan semua itu dalam diam. Di benaknya, satu kesimpulan mengendap dengan pasti, duet Akagi dan Mitsui bukan sekadar kerja sama, tapi senjata pamungkas yang sanggup menghancurkan pertahanan Sanoh. Ledakan kegembiraan mewarnai lapangan, Sakuragi dan Miyagi saling berteriak, membuncahkan kepuasan yang tak tertahan. Lemparan 3 angka dari Mitsui barusan bukan sekadar angka tambahan, itu adalah pernyataan bahwa Shohoku belum habis. Namun euforia itu terhenti seketika. Pandangan mereka secara bersamaan beralih ke arah Mitsui. Langkahnya goyah, tubuhnya tak lagi tegak. Mitsui berjalan sempoyongan, melawan rasa lelah yang terus menggerogoti. Dan akhirnya, tubuh itu tumbang. Tubuh seorang pejuang yang pantang menyerah itu jatuh telungkup di lantai lapangan. Sakuragi dan Miyagi melesat menggugurkan sisa kegembiraan, digantikan kekhawatiran mendalam. Sakuragi terdiam, ia menyadari, ini bukan sekadar lelah biasa, Mitsui telah mengorbankan seluruh tenaganya demi satu tembakan. Namun tak lama berselang, Mitsui mulai bangkit. Meski langkahnya gemetar, ia berlari perlahan, kembali ke daerah pertahanan Shohoku, menolak untuk menyerah. Di seberang sana, Fukatsu memperhatikan dengan tatapan bingung. Ia tahu pasti, Mitsui sudah kehabisan stamina. Tapi mata Fukatsu tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok Mitsui. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bukan sekadar semangat. Tetapi sebuah dorongan batin yang membuat Mitsui terus maju, meski tubuhnya telah menyerah. Dan dalam benak Fukatsu, rasa kagum itu tumbuh. Di tengah kehabisan stamina, Mitsui tetap mampu melakukan tembakan sempurna. Sebuah kekuatan yang tak berasal dari otot, tapi dari jiwa yang memilih untuk tidak berhenti. Di tengah lapangan, Kawata menghampiri Minoru. Dengan nada tenang namun tegas, ia mencoba menenangkan kegelisahan rekan setimnya. Ia meyakinkan bahwa Mitsui, dengan stamina yang nyaris habis, tak akan mampu bertahan lama. Tubuh itu, cepat atau lambat, akan menyerah pada batasnya sendiri. Namun saat Minoru menatap Mitsui, yang dilihatnya justru sebaliknya. Di balik keringat dan napas yang berat, tak ada tanda bahwa Mitsui akan berhenti. Sorot matanya tetap menyala, langkahnya masih terjaga, dan tubuhnya menolak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bagi Minoru, Mitsui bukan sekadar bertahan, tetapi ia sedang membakar sisa-sisa kekuatannya untuk menghidupkan Shohoku. Di sisi lapangan, pelatih Domoto memandang situasi dengan dingin. Ia membaca strategi Shohoku dengan tajam, jika Mitsui terus-menerus menembakkan 3 angka, maka itu akan mempercepat kehancurannya sendiri. Tapi ia juga tahu, itulah satu-satunya cara Shohoku untuk mengejar ketertinggalannya. Dari bangku pers, Aida menyusun analisanya, merasakan arah permainan Shohoku. Menurutnya, Shohoku sedang menggantungkan harapan pada akurasi tembakan Mitsui. 3 angka adalah jalan pintas untuk mengejar selisih angka. Bila Shohoku memilih menyerang lewat 2 angka, maka ritme mereka akan mudah ditebak, dan Sanoh akan menutup celah-celah itu dengan cepat. Di lapangan, kenyataan terus bergerak. Sanoh melancarkan serangan cepat, namun tembakan mereka gagal menembus jaring. Bola rebound, seketika Akagi melesat, melompat tinggi, lalu meraih bola dengan tangan kokohnya. Tanpa membuang waktu, bola mengalir ke tangan Miyagi. Secepat kilat, ia menembus lapangan, melaju ke depan membuka serangan balik.
Aida membeku sejenak, Sanno baru saja kehilangan peluang emas. Di benaknya, sebuah pengandaian bergema, andai saja rebound tadi jatuh ke tangan Sanno, mungkin semuanya sudah berakhir. Tapi sekarang, momentum kembali ke tangan Shohoku. Bola kembali mengarah ke tangan Mitsui, sang spesialis 3 angka, yang tanpa ragu langsung meluncurkan tembakan dari luar garis. Gerakannya cepat, nyaris tak ingin memberi kesempatan lawan bernapas. Minoru, si penjaga dari tim lawan, melayang di hadapannya. Tubuhnya melesat ke udara, tangan menjulur ingin merobek lintasan bola. Sorot matanya penuh tekanan, tak rela Mitsui mengulang keajaiban yang pernah ditorehkannya. Di bangku pers, Aida menyunggingkan senyum tipis. Ia mengenali ritme Shohoku, permainan ini sesuai dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, bangku Shohoku meledak dalam gairah tertahan. Pemain-pemain berdiri serempak, tangan mengepal, mulut ternganga tanpa suara. Mata mereka mengikuti lintasan bola, menyaksikan takdir yang tengah bergulir di udara. Ketegangan mencengkeram wajah Minoru, ia memperkirakan tembakan Mitsui kali ini akan gagal karena menurutnya, Mitsui menembak dalam posisi yang tidak stabil. Bola kian dekat dengan ring. Dalam detik-detik yang menegangkan itu, seluruh stadion tenggelam dalam sunyi. Mata Minoru membelalak, penuh harap bahwa bola akan meleset. Dan seperti menjawab harapan itu, bola menghantam tepian ring, memantul liar. Bola terpental, dan terjadi rebound. Nobe melesat ke udara, tangannya terjulur mengejar bola yang memantul liar dari ring. Sentuhan pertamanya hampir membawa harapan bagi timnya, bola nyaris dalam genggaman. Namun sebelum sempat mencengkeramnya penuh, Sakuragi datang menerjang dari belakang. Dengan ledakan energi yang tak terduga, ia melompat tinggi dan menghantam bola sebelum Nobe menguasainya. Bola kembali melambung naik. Tanpa membuang waktu, Sakuragi menundukkan tubuhnya, otot-ototnya menegang, bersiap untuk melompat lagi. Dan saat bola mulai turun, Kawata datang menyergap, ingin merebut kesempatan kedua. Tapi Sakuragi lebih dulu terbang, lebih cepat, dan lebih tinggi. Tubuhnya kembali meluncur di udara, memotong lintasan Kawata dan sekali lagi menepis harapan lawan. Bola kembali terlempar ke atas, melayang di udara. Sakuragi mendarat, namun hanya untuk sesaat, dan dalam sekejap tubuhnya kembali membungkuk. Mata menyala, sementara kakinya bersiap melakukan kembali lompatan. Sakuragi kembali melompat untuk ketiga kalinya, tubuhnya melesat ke atas, detik itu juga, Sakuragi berhasil menguasai bola, mengalahkan Nobe dan Kawata yang bertubi-tubi mencoba merebut bola rebound. Tangannya mencengkeram bola dengan kekuatan penuh, menaklukkan dua monster rebound dalam satu tarikan napas. Di bangku Shohoku, pelatih Anzai, tenang namun penuh gairah, menganggukkan kepala sambil tersenyum lebar. Duduk di samping Ayako, tangan tuanya mengepal pelan, seolah ikut melompat bersama Sakuragi. Di sisi lain lapangan, mata para pemain Sanno membulat, sementara mulutnya ternganga. Mereka tak percaya, menyaksikan bagaimana tingginya lompatan dan cepatnya reaksi Sakuragi dalam mengamankan bola rebound. Sakuragi menjatuhkan tubuhnya ke lantai, terpeleset oleh momentum dan kelelahan. Bola yang sempat erat dalam pelukannya kini menggelinding liar, tak bertuan, memantul di antara napas-napas yang tegang. Namun, Mitsui muncul. Ia menyergap bola dan tanpa ragu, tubuhnya terangkat di luar garis 3 angka. Di hadapannya, Kawata terpaku. Ia terlambat bereaksi, bola terlalu cepat melayang dari tangan Mitsui, menembus udara yang berat oleh ketegangan. Minoru membelalakan mata, napasnya tercekat, mengikuti lintasan bola yang meluncur dalam garis sempurna, yang dilukis oleh harapan terakhir. Sementara itu, di lantai yang dingin, Sakuragi masih terduduk, menatap tanpa berkedip, matanya mengikuti gerak bola yang kini mendekati puncak. Dan ketika bola itu menembus jaring tanpa celah, tanpa menyentuh besi, dan tanpa ampun, stadion meledak oleh riuh penonton di stadion. Mitsui yang nyaris runtuh oleh kelelahan, justru mengangkat semangat seluruh tim dengan satu tembakan terakhir, tembakan yang melampaui batas tubuh, waktu, dan keraguan. Tribun pendukung Sanno bergemuruh, namun bukan karena kejayaan tim mereka, melainkan karena keterpanaan yang tak bisa disembunyikan. Di tengah deru napas yang nyaris habis, Mitsui kembali berhasil melesakkan bola 3 angka yang meluncur bagai anak panah menuju harapan. Angka di papan berubah, 43-60, Shohoku merangkak naik, perlahan tapi pasti, mendekat ke bayang-bayang raksasa bernama Sanno.
Di tribun atas, para pemain kainan mengangguk, kagum pada sosok Mitsui yang menolak untuk menyerah, meski raganya dikepung rasa lelah. Di mata pelatih Takano, strategi Shohoku menjadikan Mitsui sebagai ujung tombak tembakan 3 angka adalah taruhan yang jitu. Bukan hanya karena akurasi Mitsui, tapi karena lapisan rencana yang menyertainya. Pelatih Takano menilai jika tembakan Mitsui meleset, maka Sakuragi akan merebut bola rebound. Dan apabila rebound Sakuragi gagal, maka Mitsui yang kelelahan tidak perlu tergesa-gesa kembali ke pertahanan. Akagi berada di belakang, tegak berdiri sebagai benteng terakhir, memastikan bahwa Shohoku tidak terkoyak saat diserang. Sebuah pola yang tertata di tengah kelelahan dan krisis, berani, penuh resiko, tapi tak pernah kehilangan nyali. Mitsui tertunduk sejenak, bukan karena ingin menyerah, melainkan ia merasa denyut semangat Shohoku kembali berdetak kencang. Ada kekuatan baru yang tak terlihat, kepercayaan yang mengalir di antara rekan-rekannya. Mereka tidak hanya bermain untuk mengejar skor, lebih dari itu, mereka bertahan demi satu sama lain. Namun, tidak semua mata melihat hal yang sama. Di bangku penonton, pemain kainan justru menyimpan pandangan berbeda. Bagi mereka, pertahanan dan serangan Shohoku masih tercerai-berai, belum sepenuhnya padu. Dalam pemahaman yang mereka lihat, yang terlihat pada para pemain Shohoku hanya keraguan, bukan kepercayaan. Mitsui sendiri, kini berjalan limbung, mungkin tak lagi ingat berapa angka telah ia sumbang. Tapi Ayako, dengan mata tajam dan hati yang tak pernah lelah mencatat, tahu pasti, 14 angka sudah diberikan Mitsui untuk Shohoku. Tak hanya sekadar angka, melainkan bukti nyata dari perjuangan dan tekadnya yang kuat. Di lapangan, Mitsui terus menerima operan. Bola mengalir ke tangannya seperti harapan yang dititipkan. Dan ia, dengan segala yang tersisa, menjadikannya peluang. Untuk Shohoku, dan untuk kebangkitannya. Untuk mereka yang masih percaya bahwa keajaiban bisa tercipta dari keteguhan seorang yang tak mau menyerah.